Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh hingga saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang diberi oleh Allah begitu banyak nikmat, maka cara bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan selalu kita berusaha dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Istiqamah di dalam menjalani kehidupan ini untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini juga kita sama-sama untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Takwa juga berarti orang yang takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, apa yang diturunkan oleh Allah daripada Al-Quran. Karena orang yang menjalankan dan mengamalkan Al-Quran tersesat hidupnya. Niscaya dia akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga berarti al-isti'dadu liyaumir rahim. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Karena tujuan sesungguhnya daripada hidup yang kita jalani pada saat ini adalah untuk hari akhir. Sebaik-baik bekal untuk mempersiapkan diri kita untuk hari akhir adalah takwa.
khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa juga berarti al-qana'atu bil qalil. Jadi ketika seseorang itu merasa cukup, ridho bil qalil. Ketika seseorang itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, walaupun pemberian itu sedikit. Tetapi ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, yang sedikit itu seakan-akan banyak. Maka dikatakan al-qalilu katsirun idza qana'ta. Yang sedikit itu serasa banyak. Ya, apabila kita senantiasa merasa cukup. Wal katsiru qalilun idza tama'ta. Sedangkan yang banyak itu terasa sedikit ketika kita selalu tamak dan tamak terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang bertakwa niscaya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana janji ulun pada kesempatan yang lalu, bahwasanya ketika ada waktu nanti kita dipertemukan oleh Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang pembahasan tafsir surah An-Naba. Sebelumnya ulun bertakun mampir beradaan, apakah yang ulun sampaikan pada beberapa waktu yang lalu yang ingat beradaan? Ingat lah Pak? Ibu ingat tak Bu? Kira-kira kan denang ingatnya. Jangankan berbulan-bulan, kira-kira sehari dua hari aja apa yang disampaikan itu bisa banyak banget diingat. Makanya ilmu itu jamaah sekalian ada ilmu yakin. Ilmu itu ada ilmu yang didengar, ilmu yang didapat melalui mendengar. Contoh seperti kita sebutkan pada malam ini ilmu yang kita dapat dengan cara mendengar. Ilmu itu ada yang bisa kita dapatkan dengan cara melihat, ainul yakin. Kita lihat misalnya dengan baca buku, baca kitab misalnya. Itu ilmu ainul yakin namanya. Ilmu yang didapat dengan cara melihat. Ada hakul yakin. Ada ilmu yang didapat dengan cara mendengar ataupun dengan cara melihat, kombinasi antara mendengar dan melihat. Nah, ini melalui hakul yakin, melalui perasaan. Makanya ada sebuah ungkapan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, itulah ilmu, itulah pendidikan. Namun yang terpenting dari tiga hal ini adalah al-qalam. Kalau lihat malam ini ada danang al-qalamnya, ada danang membawa pennya. Jadi jamaah sekalian, ilmu itu yang terpenting itu adalah al-qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu memerintahkan kepada Jibril untuk mengajari Rasulullah SAW bil qalam, dengan cara menulis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun. Jadi ujar Imam Syafi'i, ilmu itu adalah buruan. Buruan kalau kita
kita buruan, bar kita tuh berburu. Jadi ilmu itu sebagai buruan, laksana buruan. Wal kitabatu qaiduhu, kata Imam Syafi'i. Sedangkan mencatat itu adalah pengikat ilmu itu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah buruan kamu dengan tali yang kuat, dengan ikatan yang kuat. Di amun kita misalnya, dia mendengarkan malam ini, dia mendengar, tapi kena sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Coba kita gunakan apa yang disampaikan itu pasti ada ingat. Coba kalau bawa catatan, misalnya apa yang disampaikan catat. Atau misalnya kita hendak mengingat-ingat itu, bukan catatan untuk bukan. Oh berarti ini yang disampaikan itu. Nah itu kalau pembahari itu kan menuntut ilmu itu demikian caranya. Ya, berhadapan dengan guru, apa yang disampaikan guru dicatat supaya ingat. Makanya cara mengikat ilmu itu adalah dengan mencatat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Jamaah sekalian yang ulun hormati, masuk kita kepada pembahasan tafsir surah An-Naba, yang mana pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang peristiwa hari kiamat. Karena memang An-Naba artinya berita yang besar. Berita yang besar, pendapat yang terkuat, sebagaimana para mufassir, ulama mufassirin, bahwa berita yang besar adalah tentang berita hari kiamat. Peristiwa hari berbangkit yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita yang besar ini, mereka mengingkari. Mereka ingkar terhadap berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Peristiwa hari berbangkit, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah An-Naba, diawali dengan peristiwa ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi itulah sesungguhnya hari kiamat yang pasti. Kalau ditiup sangkakala, nah itu artinya terjadi hari kiamat. Rasulullah SAW beliau menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda. Jadi sebelum ditiupnya sangkakala nanti oleh malaikat Israfil, sebelumnya Rasulullah jelaskan bahwa ada tanda-tanda ya, sebelum kiamat besar. Di antara tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat besar adalah munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa ibnu Maryam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadi gempa. Terjadi gempa dari arah timur, terjadi gempa dari arah barat, terjadi gempa dari arah Jazirah Arab. Jadi di Jazirah Arab itu di mana-mana terjadi gempa.
juga tanda akan terjadinya kiamat besar. Matahari nanti akan terbit dari arah barat. Kemudian nanti ada munculnya dabbatun fil ardh yang keluar dari perut bumi, menstempel kafir dan mukmin. Kemudian yang terakhir nanti munculnya api yang keluar dari Aden yang bergabung dengan api Hijaz, kemudian menggiring manusia kepada mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Karena manusia akan berkumpul nanti di dua tempat. Yang pertama adalah mahsyar di dunia, yaitu di Syam, dan yang kedua adalah mahsyar di akhirat. Inilah tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat kubra, kiamat besar yang sesungguhnya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali, maka pada saat ditiupkan sangkakala itu, musnahlah semua makhluk, musnahlah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Matian semua. Manusia mati, binatang mati, jin mati, para malaikat mati, kecuali ada makhluk-makhluk Allah yang tidak mati. Jadi ada makhluk-makhluk Allah tertentu yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, yang pertama adalah arsy. Jadi arsy-nya Allah itu tidak dimusnahkan oleh Allah. Kemudian ada yang dinamakan dengan kursi, juga tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surga. Termasuk juga yang tidak dimusnahkan oleh Allah adalah neraka. Termasuk yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ditiupnya sangkakala oleh Israfil adalah lauhun mahfuz. Lauhun mahfuz itu artinya, jamaah sekalian, adalah tempat yang berada di sebelah kiri arsy. Tempat yang berada di sebelah kiri arsy, yang mana kita tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi turunnya Al-Quran itu ada dua periode. Pertama, Allah turunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu secara keseluruhan. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Berapa juz? Berapa suratnya berapa? Berapa? Anda tahu kan? Nah, iya tuh. Ayatnya berapa? 6.666 ayat. Hurufnya berapa hurufnya? Ada 6 tahun, soal hitung. Menurut Imam Syafi'i, hurufnya itu ada sekitar 1 juta huruf. 1 juta huruf Al-Quran. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, itu Al-Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara mujammalan,
keseluruhan. Adapun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, itu sifatnya tidak mujammalan, mufassalan, tetapi secara berangsur-angsur diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Surat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq, ketika beliau berada di dalam Gua Hira, 1 sampai ayat yang kelima. Selama 23 tahun Rasulullah menerima wahyu dari Jibril sesuai dengan keadaan dan situasi. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan dalil, sehingga turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau tidak mampu untuk memecahkan suatu permasalahan. Makanya Nabi itu tidak wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Beliau tidak berbicara, beliau tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, tetapi beliau berkata-kata dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ada juga makhluk ciptaan Allah itu yang tidak dibinasakan oleh Allah. Itu yang namanya tulang ekor. Tulang ekor manusia. Sehingga nanti ketika manusia kembali dibangkitkan oleh Allah, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, tulang ekor ini membentuk jasad. Jadi roh kemudian menyatu dengan jasad, kemudian terbentuklah manusia. Tulang ekor ini tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang tidak dimusnahkan oleh Allah adalah Al-Qalam. Al-Qalam adalah catatan. Catatan orang-orang yang beriman, catatan orang-orang yang bertakwa, letaknya adalah di Illiyin, tempat yang paling tinggi yang letaknya di langit ketujuh. Di langit ketujuh. Sedangkan tempat bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, letaknya adalah di Sijjin, tempat yang paling rendah, tempat yang paling sempit. Sebagian ulama mengatakan bahwa letaknya adalah di lapis ketujuh daripada bumi, paling bawah. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiupan yang pertama memusnahkan semua makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada tiupan kedua semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk hewan, termasuk makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Semua akan dibangkitkan oleh Allah menuju ke suatu tempat, yaitu mahsyar. Mahsyar, jadi mahsyar akhirat. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar tanpa ada yang memakai alas kaki, tanpa ada yang memakai pakaian, semuanya telanjang. Semuanya telanjang, tidak memakai alas kaki. Pada hari itu manusia akan disibukkan oleh urusan mereka masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amal baik atau amal buruk yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia dibangkitkan oleh
mereka dibangkitkan dalam keadaan wajah tanpa daging. Ketika dibangkitkan mereka berwajah tapi tanpa daging. Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia selalu meminta-minta, suka meminta-minta. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam keadaan berbadan seperti semut. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Jadi kebalikannya kan? Ketika di dunia sombong, selalu membesar-besarkan dirinya, tetapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, dia kecil seperti semut. Kemudian ada, kata Rasulullah, orang yang dibangkitkan nanti dalam keadaan berbadan miring. Berbadan miring. Ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang ketika mereka di dunia mereka suka berpoligami. Kalau arti poligami, beristri dua, beristri tiga, beristri empat. Tetapi mereka tidak bisa adil terhadap istri-istri mereka. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan fawahidah, lebih baik satu ketika kita tidak bisa berlaku adil kepada yang lain. Maka orang-orang yang tidak bisa berbuat adil ini, mereka akan dibangkitkan oleh Allah nanti dengan keadaan badan yang miring. Yang lain tegak menghadap ke muka, tapi yang ini miring. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pelaku riba. Mereka yang akan dibangkitkan oleh Allah berjalan dengan sempoyongan, seperti orang yang mabuk. Ada orang-orang yang berjalan di atas wajah-wajah mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kepala di bawah, batis di atas. Bangkit, mangkusun ala roksi, kepala di bawah, batis di atas, kebalik. Nah, ini orang-orang kafir. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan demikian. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang putih karena bekas wudu. Rasulullah telah menjelaskan di dalam hadis beliau bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang senantiasa berwudu, menyempurnakan wudunya, ketika mereka nanti dibangkitkan, wajah-wajah mereka bersinar, tangan mereka, kaki mereka putih, dan mereka nanti, kata Rasulullah, yang akan aku giring, mereka nanti yang akan aku bawa, akulah sebagai pemimpin mereka yang aku bawa menuju ke telaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ketika ditiupkan sangkakala, maka datanglah manusia dengan berkelompok-kelompok. Mereka datang dengan kelompok mereka masing-masing. Ada kelompok orang kafir, ada kelompok orang mukmin, ada kelompok orang yang beriman, ada kelompok orang yang durhaka. Mereka datang berkelompok-kelompok. Bahkan mereka akan datang yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Mereka akan datang bersama pemimpin-pemimpin mereka, bersama nabi-nabi mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Muhammad, kita akan datang nanti dengan pemimpin kita, dengan nabi kita, nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika tidak ada syafaat kecuali syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sujud dengan sujud yang begitu lama. Ketika nabi-nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat, tidak mampu memberikan pertolongan karena mereka malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak pantas meminta syafaat kepada Allah. Sedangkan Rasulullah orang yang paling mulia, Imamul Mursalin, imamnya para rasul. Beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kata Allah, niscaya akan aku beri. Mintalah syafaat, niscaya akan aku beri syafaat. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan syafaatul uzma, agar supaya pengadilan segera dilaksanakan. Karena pada saat itu manusia sudah tidak kuat lagi menahan betapa panasnya matahari diletakkan 1 mil di atas kepala, sehingga mereka banjir dengan keringat. Bahkan keringat ada yang menenggelamkan tubuh mereka. Banjir keringat sampai kita tenggelam. Itu tergantung pada amalan kita masing-masing. Tergantung pada amalan kita masing-masing. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Kemudian salah satu daripada peristiwa hari kiamat adalah futihatis sama'. Langit-langit akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tampaklah pintu-pintu langit. Jadi langit itu ada mempunyai pintu. Langit itu mempunyai pintu, mana dalilnya? Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, ketika bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, dan seterusnya, hingga akhirnya pada langit yang ketujuh bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tiap pintu itu dibukakan oleh malaikat. Tiap pintu yang akan dimasuki oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril, terlebih dahulu ditanya oleh malaikat pada tiap pintu, man, siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa orang yang bersama denganmu? Baik, dia adalah Muhammad. Silakan masuk. Sampai ke langit yang ketujuh. Jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, sebanding dengan perjalanan seseorang selama 700 tahun. Jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua adalah bagaikan perjalanan selama 700 tahun. Coba kita bayangkan. Begitu pula dengan langit yang kedua, dengan langit yang ketiga, langit yang ketiga dengan langit yang keempat, 4, 5, 6, 7. Tebalnya langit itu juga seperti perjalanan seseorang selama 700 tahun. Ini adalah suatu mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalilnya juga ketika rohnya orang-orang mukmin ketika dicabut nyawa oleh malaikat maut, kemudian roh ini dibawa oleh malaikat maut menuju ke Iliyin. Pada langit pertama semerbak bau harum. Lalu ditanya, roh siapakah ini? Ini adalah roh fulan, silakan masuk. Karena malaikat penghuni langit berebut untuk mengambil roh orang-orang mukmin. Sebaliknya, ketika yang datang rohnya orang-orang kafir, orang-orang durhaka kepada Allah, maka malaikat membawakan kain kapan yang berasal dari neraka, yang
baunya busuk. Yang baunya busuk kemudian ketika hendak melewati langit yang pertama, di stop oleh malaikat. Tidak diizinkan oleh para malaikat untuk naik karena keciuman baunya oleh para penghuni langit, para malaikat penghuni langit. Sehingga roh tadi dikembalikan ke bumi, dikembalikan lagi, ya tempat itu yang dinamakan dengan sijjin, yang paling sempit, yang paling rendah, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa tempat itu adalah di dasar bumi yang paling bawah, lapis 7 daripada bumi. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Saat ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, langit tadi, langit yang mempunyai pintu-pintu itu dibukakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya penghuni langit, malaikat-malaikat penghuni langit itu bisa turun. Dibukakan pintunya, turun, karena langit itu penuh oleh para malaikat. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap 4 jari ini ada malaikat yang memenuhi langit, yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud mulai dari diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Sehingga nanti pada akhirnya mereka keluar dari langit-langit itu, keluar dari pintu-pintu langit itu, sehingga Allah kemudian setelah kosong langit dengan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala benturkan antara satu langit dengan langit yang lain. Semua pecah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jalankan gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Allah jalankan gunung-gunung sehingga gunung-gunung itu laksana fata morgana. Laksana fata morgana. Allah cabut gunung dari akarnya. Kemudian dijalankan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dibenturkan oleh Allah dengan langit, sehingga pecahlah langit dan gunung-gunung laksana debu-debu yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti debu-debu yang bertebaran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Satu ayat lagi kita. Tanggung. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mirsada, ada tempat pengintai. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya setiap jahanam yang di atasnya itu ada sirat, titian, jembatan. Setiap jembatan itu ada pengintai. Ketika orang yang menyeberangi jembatan itu terjatuh, mirsad. Ada orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat. Ada orang yang menyeberanginya dengan laksana sekejap mata. Ada orang yang menyeberanginya bagaikan orang yang menunggang kuda yang berlari dengan cepat. Ada orang yang menyeberanginya dengan berlari, berjalan, bahkan ada yang merangkak. Ketika mereka merangkak, di tengah perjalanan mereka terjatuh. Kemudian mirsad adalah kail-kail, kawat-kawat yang siap mengait hamba-hamba Allah yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilemparkan oleh kail-kail ini ke jahanam. Jadi mirsad ini seperti halnya seseorang yang berhadapan dengan musuh. Ketika ada musuh, siap,
ditangkap. Ya. Tidak ada kata lengah sedikit pun. Jadi ketika ada yang jatuh langsung ditancap, langsung dikait. Kemudian mirsad kalalil ini akan melemparkan ke jahanam. Akan dilemparkan ke jahanam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim adaqu minasy-sya'ri ahaddu minas-sayf. Lebih tajam daripada pedang. Lebih tipis daripada rambut. Bayangkan. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Diseberangi oleh orang-orang mukmin. Orang-orang kafir mereka tidak diikutkan. Apa perlunya mereka orang-orang kafir menyeberangi sirat? Mereka langsung dicampakkan oleh Allah ke dalam jahanam. Yang menyeberangi sirat adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang beriman. Tetapi karena perbuatan mereka di dunia, sehingga mereka tidak sanggup dan terjatuh. Ketika itulah jahanam sudah menanti orang-orang mukmin yang durhaka kepada Allah. Mukmin tapi durhaka. Mukmin tapi durhaka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka. Penghuni neraka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigi geraham penghuni neraka itu seperti gunung Uhud. Saking besarnya penghuni neraka, bentuk jasad, bentuk tubuh penghuni neraka. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, antara bahu kiri dan bahu kanan penghuni neraka itu bagaikan perjalanan 3 hari dengan menunggang kuda dengan lari yang begitu cepat. 3 hari perjalanan itu jarak antara pundak kiri dan kanan. Bisa kita bayangkan bagaimana besarnya penduduk neraka. Sedangkan kata Rasulullah, penduduk surga nanti kita semua yang mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tubuh-tubuh penduduk surga itu akan kembali seperti bentuk tubuh Nabi Adam, kurang lebih 60 hasta. Kalau 60 hasta itu sekitar berapa? Sekitar 30 meteran. Ini dari sana ke situ berapa meter kira-kira? Ada 30 lah. Nah, berarti besar dari luas masjid ini nanti tubuh kita di dalam surga. Berarti luas masjid ini nanti tubuh kita di dalam surga. Ini kata Rasulullah SAW bahwa penduduk surga nanti akan dikembalikan bentuknya seperti bentuk Adam, manusia yang pertama. Hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon maaf karena lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Marilah kita